Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada siswa MTS Tribakti yang berada di rumahnya masing-masing yang saya cintai dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini. Dalam situasi dan kondisi ini, marilah kita syukuri dan kita di dalam pelaksanaan ceramah ini mudah-mudahan Anda sekalian mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan pula ini tidak menjadikan hal yang tidak kita inginkan, yaitu kita tetap belajar, kita tetap mempunyai wawasan untuk mencari ilmu yang berkah, yang mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan yang nantinya setelah kita tamat mendapatkan tempat yang kita inginkan, yaitu tempat yang layak dan mendapatkan keberkahan hidup. Untuk inilah saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan atau anti diskriminasi. Apakah disebut dengan wawasan kebangsaan? Bahwa hal ini, makna wawasan kebangsaan diantaranya wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang pertama. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik,
Dan yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah kita. Atau makna wawasan kebangsaan itu pun juga memiliki makna yang sangat dalam. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Dan yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia demikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan. Ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada prioritas yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia ini. Dan yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Yang berikutnya, nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. 3, cinta akan tanah air dan bangsa. 4, demokrasi atau kedaulatan rakyat. 5, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil makmur. Ini nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Nah, dengan demikian bahwa Indonesia ini telah lama dikuasai oleh bangsa-bangsa barat, yang diantaranya orang-orang barat, yakni orang Eropa, yaitu yang pertama adalah Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, Belanda, ada lagi Prancis, tapi Prancis itu tidak tertera di dalam sejarah yang baku bahwa kapan masuknya. Yang jelas yang paling lama di Indonesia adalah mendapat jajahan atau dijajah oleh bangsa Belanda yang kurang lebih masuk tahun 1596 sampai dengan 1942, yang kemudian dilanjutkan oleh bangsa Jepang sampai kita mendapatkan kemerdekaan dari tangan-tangan orang Indonesia, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Walaupun hanya sebagai orang atau masyarakat atau bangsa yang belum mampu membuat senjata, tapi dapat mendapatkan kemenangan tahun 45 itu. Sebelum hal itu, bahwa latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, yang dimana nasionalisme Indonesia ini sudah lama muncul pada masa penjajahan Belanda.
yakni pada tahun 1901, yang dimana orang Belanda itu sudah mulai merintis, memberi, ya katakan untuk membalas budi kepada bangsa Indonesia, yakni dengan perluasan pendidikan, yakni dengan politik etis tahun 1901, yang isinya adalah politik etis itu irigasi, kemudian emigrasi, dan pendidikan. Tetapi pelaksanaannya itu pun juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Contohnya irigasi itu hanya untuk kepentingan perkebunan milik Belanda, yaitu mungkin perkebunan yang laku di Belanda, yakni mungkin tanaman tebu, ya mungkin cengkeh, pala, ya yang laku di kawasan Belanda atau Eropa. Yang kedua, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang sangat murah. Berarti ini menyakiti bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai pindahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang-orang Belanda dan sebagian anak-anak pejabat. Jadi pendidikan itu walaupun ini membalas budi, tetapi masih banyak yang merugikan bagi bangsa Indonesia. Kemudian sifat latar belakang yang kedua, yang diantaranya kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang dimana bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Ini salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Jadi perjuangan itu masih daerah sana berjuang, daerah sana berjuang, belum bersatu, belum menyatukan satu tekad untuk kemerdekaan, belum, tapi berjuang untuk daerah-daerah masing-masing. Contoh aja perjuangan di Jawa Tengah, Pangeran Diponegoro, kemudian Dut Nyadin, kemudian perjuangan di Sulawesi, di mana itu di Sumatera. Nah, ini masih berjuang daerah-daerah. Ini akhirnya belum mencapai titik kemerdekaan yang baru karena masih berjuang untuk daerahnya masing-masing. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin dan tokoh-tokoh lain bersatu melawan penjajah, tentu Belanda akan mudah ditaklukkan karena sifatnya masih daerah-daerah. Untuk itu Belanda masih sulit untuk dikalahkan. Dengan demikian, memasuki abad yang ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat daerah menuju perjuangan yang bersifat nasionalis, nasional, menyatu, bersatu seluruh negara di kawasan Hindia Belanda, belum Indonesia ini ya, masih Hindia Belanda ya. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh
dan menjelma sebagai sarana perjuangan yang sangat kuat. Dorak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting yang diikrarkan oleh adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yakni Sumpah Pemuda inilah yang intinya atau isinya satu nusa satu bangsa. Kami putra dan putri Indonesia, ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yang sampai sekarang tanggal 28 Oktober disebut dengan bulan bahasa. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Yang dulu masyarakat Indonesia diadu domba dengan Davide et Impera, adu domba. Jadi tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dan pergerakan kebangsaan Indonesia. Ini latar belakang yang ketiga. Latar belakang yang keempat yaitu perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Bagaimana prosesnya? Nah, organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis atau kelompok atau golongan. Beberapa contoh antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Dharma, Jong Java, Jong Sumatera Bon tahun 1917. Nah, ini yang daerah-daerah akhirnya bersatu untuk membentuk perjuangan yang sifat nasional. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal tahun abad ke-20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Di berbagai organisasi bernama keagamaan yang muncul pada
masa awal abad ke-20 antara lain Jong Islamiten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, Persatuan Umat Islam atau Persis, dan Jamiatul Wasiyah ya. Jong Islamiten Bon atau disingkat dengan JIB didirikan tanggal 1 Januari tahun 1925 di Jakarta dengan ketuanya adalah Raden Sam. Selain sebagai pusat dakwah Islam, JIB juga mengorganisir kegiatan seni, budaya, sosial, penerbitan. Dan yang ketiga, Muda Kristen Jawi dibentuk tahun 1920 yang kemudian berubah namanya menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen atau PPK. Muhammadiyah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah mempunyai tujuan mengembangkan dakwah Islam, mengembalikan jajaran Islam sesuai dengan Quran dan hadis atau sunnah, membersihkan praktek keagamaan dari syirik dan bid'ah, serta mengembangkan pendidikan agama dan umum secara modern. Kemudian yang Nahdlatul Ulama atau NU didirikan oleh para kiai pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Jawa Timur dengan pimpinan pertama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng yang sekarang ini. NU cepat berkembang terutama di Jawa karena basis pesantren yang sangat banyak adalah di Pulau Jawa. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kemudian kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dulu. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dulu adalah Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. Raden Ajeng Kartini adalah putri Bupati Jepara, Jawa Tengah yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan derajat antara laki-laki perempuan mempunyai hak yang sama. Kalau yang laki-laki bisa menjadi pejuang, tentara, mengapa putri tidak bisa? Jadi antara laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Beliau mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Sekarang ini sudah bisa kita lihat bahwa hak antara perempuan atau wanita sama laki-laki mempunyai hak yang sama. Ada presiden laki-laki, presiden perempuan juga ada. Bu Megawati pernah menjadi presiden. Kemudian Filipina juga pernah. Imelda Marcos itu yang laki-laki, yang kemudian Corazon Aquino, kemudian bupati, contohnya Kediri ini juga bupatinya perempuan, gubernurnya Jawa Timur juga perempuan, yaitu Bu Khofifah Indar Parawansa, gubernur Jawa Timur. Ya. Ini menandakan bahwa hak wanita mempunyai hak yang sama antara laki-laki perempuan. Contoh lain,
polisi wanita ada, laki-laki pun malah ada, TNI juga demikian, dan lain sebagainya. Yang berikutnya latar belakang perkembangan berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kemudian latar belakangnya berikutnya berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia, yang diantaranya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia, dan Rusia adalah bangsa Eropa atau bisa ya bangsa Eropa Timur, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Barat Asia pun bangsa-bangsa Asia pun makin yakin mampu melawan penjajah. Peristiwa dari luar negeri yang kedua, perkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada 20 negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokohnya Mahatma Gandhi, dan di Pakistan dengan tokohnya Muhammad Ali Jinnah, dan Filipina Jose Rizal, pemimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok atau Cina muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari organisasi pergerakan nasional Indonesia yang pertama, yang sifatnya nasional, ini saya kupas dari atas tadi, yang diantaranya dengan berdirinya Budi Utomo atau BU pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo. Kemudian
Syarikat Islam, bahwa syarikat Islam didirikan pada tahun 1911, didirikan oleh Syarikat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi, Tirto Adi Suryo, pendirinya ya, ini di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Cina. Saat itu para pedagang Cina menguasai perdagangan di pasar, yang menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalamannya. Ini menggeser dari orang-orang Cina yang menguasai di daerah Solo, akhirnya SDI berdiri. Kemudian pada tanggal 20 pada tahun 1923 SI ini berubah menjadi nama Partai Syarikat Islam yang bersifat non kooperatif terhadap Belanda. Jadi sudah tidak mau kerjasama dengan Belanda ya. Yang akhirnya pada tahun 1947 PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Ini PSI, Partai Syarikat Islam. Kemudian yang ketiga, yang bersifat nasionalis, Indije Partai. Ini didirikan atau partai ini pertama di Indonesia, yaitu didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912, yaitu kelompok 3 serangkai yang mendirikan, yang diarahnya Dawes Dekker atau Danudirjo Setiabudi, dan yang kedua RM Suwardi Suryoningrat, dan yang ketiga Cipto Mangunkusumo. Nah, ini yang mendirikan 3 serangkai tersebut ya, atau Indije Partai. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia atau PI. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922 Indije Vereniging berubah nama menjadi Indonesia Vereniging dengan kegiatan utama politiknya, yaitu pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri atau di negara Belanda mendirikan PI atau Perhimpunan Indonesia. Kemudian nama itu sampai hari ini tetap ada, yaitu tokohnya yang diantaranya Bapak Muhammad Hatta itu sebagai wakil presiden yang pertama. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah yang diarahkan tadi Bapak Muhammad Hatta, Sastro Amijoyo, Abdul Majid, Joyo Hadiningrat, Iwa Kusumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak.
Pada tahun 1925 PI secara tegas mengeluarkan manifesto perwujudan arah perjuangannya, yaitu Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. 4. Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Yang kelima, penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, Manifesto 25 ini sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan perwujudan tahun 1945 dapat terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian beberapa keputusan dari Kongres kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 2008, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2008 menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan WR atau Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Jadi sebelum Indonesia lahir, lagu Indonesia Raya sejak tanggal 28 Oktober 2008 sudah dikumandangkan yang pertama kali, yaitu pada Kongres yang kedua, yakni tahun 1928 tersebut. Meletakkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Merah putih juga demikian, ya, merah berani, putih suci, merah putih, ya. Ini sebagai kebanggaan bangsa Indonesia bahwa merah putihlah bendera kita, berani dan suci, ya. Kemudian diantaranya yang sifat nasional adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia, yakni didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927 di Bandung, yakni dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang tujuannya adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme, ya, patriotisme, cinta tanah air, ya. Makanya Bapak Kiai Al-Masyayikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memaparkan hubbul waton minal iman, ya, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini bukan hadis, tapi ini sebagai perjuangan kaum santri, kaum ulama pondok pesantren yang berjuang untuk merdeka dengan ditandai dengan hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, ya.
Jadi PNI adalah tujuannya Indonesia Merdeka dengan ideologi nasionalisme, dan kegiatan PNI dianggap oleh Belanda itu mengancam Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili oleh Belanda. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Itu pembelaan Soekarno. Soekarno dan kawan-kawannya dihukum penjara. Kemudian tahun 1931 PNI dibubarkan. Selanjutnya Sartono membentuk Partindo adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan organisasi pendidikan nasional Indonesia, yang para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Boven di Gul, Papua. Selain 5 organisasi di atas, kamu dapat menemukan berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional. Sebagai contoh, pada tahun 1935 berdiri Partai Indonesia Raya dengan beberapa tokoh seperti Muhammad Husni Tamrin, R. Soekarjo, Raden Panji Suroso, dan Mr. Susanto, yang kemudian Gerakan Indonesia Didirikan Jakarta pada tahun atau bulan April 37 dipimpin oleh mantan pimpinan Partindo yang dibubarkan, ya. Ini tokohnya diantara Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, Sartono, dan Dr. A.K. Ghani. Ini semuanya perjuangan-perjuangan nasionalis yang untuk Indonesia merdeka. Ya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah. Setelah perjuangan-perjuangan itu, kita mendapatkan titik terang, yaitu perjuangan yang memakan korban jiwa, raga, materi, bahwa Indonesia diinjak-injak oleh bangsa Barat, yang akhirnya Allah juga memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, detik-detik proklamasi pada jam 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, yang sekarang Jalan Proklamasi, yang isi proklamasi adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan yang lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, pada tanggal 17 Agustus.
Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah, dari pidato Pak Soekarno, satu pendahuluan yang diantaranya berjalan hanya 5 menit, yang diantaranya saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan giatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Bermusyawarah itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad untuk merdeka. Ini pidato, pengucapkan pidatonya untuk pendahuluan yang menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang tadi saya bacakan bahwa proklamasi adalah isinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Untuk itulah marilah kita bertekad bulat untuk mengenang jasa Pak Soekarno-Hatta yang sampai sekarang kedua tokoh tersebut mendapat gelar yaitu sebagai tokoh proklamator Indonesia, yaitu Bapak Proklamator atau pahlawan proklamator, yaitu Soekarno dan Hatta. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang akhirnya setelah merdeka penyebarluasan berita proklamasi telah berkumandang di seluruh antero Indonesia, ya walaupun alatnya seadanya, hanya radio, ya. Kalau sekarang sudah pakai handphone itu lebih mudah, ya, lebih mudah diterima. Kalau dulu radio itu sangat sulit diterima, itu pun yang punya hanya beberapa orang saja yang bisa menikmati atau punya radio dan lain sebagainya. Yang kemudian setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, yakni
persiapan PPKI yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 45 menyelenggarakan sidangnya yang pertama, yaitu sidang pertama PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua. Pada sidang tersebut PPKI berhasil mengambil beberapa keputusan, antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden, serta memutuskan untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Kemudian setelah Indonesia dinyatakan berdiri pada tanggal 18 Agustus 45, ya. Kemudian telah memilih presiden dan wakil presiden. Persidangan PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 45, PPKI dilanjutkan lagi pada sidangnya. PPKI yang dihasilkan beberapa keputusan, menetapkan 12 kementerian yang akan membantu tugas presiden dan pemerintahan, 2 membagi daerah RI atas 8 provinsi. Kalau sekarang sudah lebih dari itu, 36 provinsi, ya. Kemudian membentuk suatu tentara kebangsaan, ya. Kemudian menyusun suatu organisasi kelengkapan negara yang diantaranya ada menteri-menterinya, yaitu susunan kabinet presidensial, yakni Menteri Dalam Negeri yaitu Wiranatakusuma, Lembaga Kemas Subarjo, Keuangan Ahmad Ramis, Kehakiman Dr. Supomo, Menteri Kemakmuran Surahman Cokro Hadisuryo, kemudian Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Buntaran Marto Atmojo, Pengajaran Ki Hajar Dewantoro yang sampai sekarang sebagai Bapak Pendidikan, Penerangan Amir Syarifuddin, Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri, Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suyoso, Perhubungan Abi Kusno Cokro Suyoso, Menteri Negara Kiai Haji Hasyim Wahid Hasyim, Menteri Negara M. Amir, Menteri Negara R. M. Sartono, dan Menteri Negara R. Oto Iskandar Dinata. Karena sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari MTS Bakti ini, dan tidak kalah pentingnya, marilah kita tingkatkan belajar kita, tingkatkan ibadah kita, ya. Walaupun untuk belajar ini dari jarak jauh, ya, tapi jangan lupa Anda belajar yang giat agar mendapatkan ilmu yang berkah dan mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bisa membaca Al-Nasrah 3 kali setiap selesai sembahyang. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini sembahyang 5 waktu tetap